Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Idris dengan NPM 201415108 dari jurusan Kehutanan, Fakultas Pertanian Universitas Lampung, kelas A. Di sini saya akan memaparkan tugas dari mata kuliah Ekowisata dari dosen pengampu Dr. Insinyur Gunardi Dewi Narno, MSI. Adapun tugasnya yaitu saya akan mereview jurnal dengan judul Pengembangan Potensi Desa Wisata Berbasis Budaya, Tinjauan Terhadap Desa Wisata di Jawa Tengah, yang ditulis oleh Priyanto dan Diah Syafitri dari Jurnal Vokasi Indonesia volume 4 nomor 1 tahun 2016. Adapun daftar isi yang akan saya paparkan yaitu yang pertama ada pendahuluan, yang kedua metode penelitian, yang ketiga ada hasil dari pembahasan, dan yang keempat ada kesimpulan. Untuk yang pertama yaitu pendahuluan. Pariwisata merupakan keseluruhan rangkaian kegiatan yang berhubungan dengan pergerakan manusia yang melakukan perjalanan atau persinggahan sementara dari tempat tinggalnya ke tempat lain. Adapun pariwisata ini merupakan salah satu sektor yang sangat penting karena merupakan salah satu sumber devisa negara. Di beberapa daerah di Indonesia tidak luput juga mengembangkan jenis pariwisata yaitu desa wisata berbasis budaya, salah satunya yang ada di Provinsi Jawa Tengah. Di Provinsi Jawa Tengah ini terdapat 145 desa wisata yang berbasis budaya. Untuk contohnya yaitu misalnya pada desa wisata Kliwonan, Kecamatan Pemasaran, Kabupaten Sragen dengan daya tarik unggulan budaya batiknya. Ada juga Desa Candirejo, wilayah Kabupaten Magelang, dengan daya tarik wisata unggulan berupa pembuatan aneka macam cindramata kerajinan tangan. Selanjutnya ada Desa Wisata Samiran di wilayah Kabupaten Boyolali dengan wisata unggulan desa yang bernuansa agraris melalui agrowisatanya. Ada juga Desa Wisata Budaya Dieng Kulon di Kecamatan Batur, Kabupaten Banjarnegara, dengan daya tarik wisata unggulan berbagai candi dan perhelatan akbar Dieng Kurtul Festival. Selanjutnya ada tujuan dari penelitian ini yaitu untuk menggali atau mengidentifikasi potensi beberapa desa wisata budaya di wilayah Jawa Tengah. Tinjauan pustaka. Kegiatan berwisata berlangsung karena banyak faktor. Salah satu di antaranya yaitu faktor daya tarik wisata yang ada di destinasi wisata tersebut. Daya tarik wisata merupakan segala sesuatu yang memiliki keunikan, keindahan, dan nilai yang berupa keanekaragaman kekayaan alam, budaya, dan lainnya. Salah satu pariwisata di antaranya adalah pariwisata budaya, yaitu kegiatan berwisata yang memanfaatkan perkembangan potensi hasil budaya manusia sebagai objek daya tariknya. Selanjutnya, desa wisata ini didefinisikan sebagai bentuk integrasi antara atraksi, akomodasi, dan fasilitas pendukung yang disajikan dalam suatu struktur kehidupan masyarakat. Penetapannya harus memenuhi persyaratan diantaranya seperti yang pertama ada aksesibilitasnya baik, memiliki objek-objek menarik berupa alam, seni budaya, dan lain-lain. Masyarakat dan aparat desanya menerima dan memberikan dukungan. Keamanan di desa wisata tersebut terjamin, tersedianya akomodasi, telekomunikasi, dan lainnya, serta beriklim sejuk atau dingin. Selanjutnya, tidak hanya itu, untuk memperkaya objek dan daya tarik wisata di sebuah desa wisata, beberapa fasilitas dan kegiatan yang dapat dibangun mulai dari yang pertama ada ekologi atau renovasi homestay agar memenuhi persyaratan akomodasi. Selanjutnya ada eco-recreation berupa kegiatan pertanian, pertunjukan kesenian lokal, dan lainnya. Yang ketiga ada eco-education, yaitu mendidik wisatawan mengenai pendidikan lingkungan. Yang keempat ada eco-research, merupakan meneliti flora dan fauna yang ada di desa tersebut. Yang kelima ada eco-energy, yaitu membangun sumber energi tenaga surya atau tenaga air. Yang ketujuh, ada eco-development yang merupakan menanam jenis-jenis pohon. Yang ketujuh dan terakhir yaitu ada eco-promotion, merupakan promosi lewat media cetak atau elektronik. Selanjutnya, yang kedua ada metode penelitian.
Untuk penelitian ini adalah bersifat kualitatif. Data primer ditunjang oleh pengamatan lapangan. Pengumpulan data dilakukan melalui pengamatan lapangan, wawancara, dan diskusi dengan key informant dan pemangku kepentingan atau stakeholder terpilih untuk menjawab tema dari penelitian. Data primer diperoleh dari informan yang telah ditetapkan secara bertujuan. Data sekunder diperoleh dari dokumen penelitian yang sudah ada, studi kepustakaan, dan berbagai sumber lainnya. Kemudian yang ketiga ada hasil dan pembahasan. Untuk yang pertama ada potensi desa wisata budaya. Beberapa desa wisata budaya dengan potensinya yaitu diantaranya yang pertama ada desa wisata budaya Kliwonan di wilayah Kabupaten Sragen. Yang kedua ada desa wisata budaya Candirejo di Kabupaten Magelang. Yang ketiga ada desa wisata budaya Dieng Kulon Kabupaten Banjarnegara. Dan yang keempat ada desa wisata budaya Samiran Kabupaten Boyolali. Untuk desa wisata budaya Kliwonan terletak 12 km dari sebelah selatan pusat kota Kabupaten Sragen atau 15 km sebelah timur laut kota Solo. Desa wisata budaya Candirejo, desa ini terletak hanya 3 km dari Candi Borobudur. Desa wisata budaya Dieng Kulon yang dikelola oleh sekelompok sadar wisata atau Pokdarwis Dieng Pandawa dan secara administratif terletak di Kecamatan Batur, Kabupaten Banjarnegara. Untuk desa wisata budaya Samiran terletak di antara Gunung Merapi dan Merbau, tepatnya di Kecamatan Selo, Kabupaten Boyolali dengan suhu udara yang relatif sejuk. Kemudian yang kedua, ada kualitas sumber daya manusia yang belum optimal. Wisatawan yang mengunjungi desa wisata budaya ini berharap akan dapat menikmati alam pedesaan yang masih bersih dan merasakan hidup suasana di desa. Wisatawan tinggal bersama penduduk, tidur di kamar yang sederhana tapi bersih dan sehat. Makanan tradisional merupakan hidangan utama yang hendak disajikan selama di desa wisata. Dibutuhkan peran pemerintah, kalangan perguruan tinggi, dan lembaga swadaya masyarakat untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia dengan cara memberikan pelatihan. Kemudian, demikian juga pelatihan-pelatihan di bidang wedding teknik untuk melayani wisatawan selama kegiatan wisata tersebut. Adapun yang ketiga yaitu kendala sarana dan prasarana desa wisata budaya. Sebagian desa wisata budaya dalam perkembangannya terkendala karena belum optimalnya akses kemudahan dalam mencapai desa tempat tujuan desa wisata budaya tersebut. Ketersediaan infrastruktur seperti jalan raya yang layak untuk kegiatan pariwisata menuju desa wisata dan juga menyediakan rute perjalanan yang mengelilingi kawasan desa wisata yang dapat memperlihatkan kegiatan sehari-hari masyarakat. Belum semua desa wisata budaya optimal dalam menyediakan fasilitas penginapan yang memadai. Tidak kalah pentingnya yaitu ketersediaan toko souvenir yang menjual hasil-hasil bumi ciri khas desa setempat. Dan yang keempat yaitu kendala promosi desa wisata budaya. Untuk desa wisata budaya di wilayah Provinsi Jawa Tengah pada umumnya merupakan wilayah yang kaya akan ragam keunikan di desa. Namun baik masyarakat maupun pengelola belum optimal dalam mempromosikan desa wisata tersebut. Oleh karena itu, diperlukan media-media promosi dengan cara seperti membuat web tentang desa wisata budaya dan juga bekerja sama dengan media promosi yang ada. Untuk bahasan yang terakhir yaitu kesimpulan. Dari berbagai potensi desa wisata budaya di daerah Provinsi Jawa Tengah cukup banyak yang telah teridentifikasi. Permasalahan tersebut beberapa persoalan pun muncul terkait dengan pengelolaan desa wisata seperti belum optimalnya kualitas sumber daya manusia, belum optimalnya sarana dan prasarana penunjang, serta kendala dalam promosi. Namun, permasalahan tersebut dapat diatasi dengan kerjasama dari berbagai pihak, tidak hanya peran pemerintah, tetapi juga masyarakat desa wisata tersebut. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.